Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan 4 Juni 2021. Hari Selasa tanggal 1 Juni hari bursanya libur ya, karena memperingati hari lahirnya Pancasila ya. Jadi minggu ini hanya 4 hari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 6 saham perbankan ya. Umumnya bank kecil ya, yaitu bank buku 3, buku 2 atau ada beberapa yang buku 1 ya. Jadi yang di luar buku 4 ya. Kalau bank buku besar buku 4 itu seperti BBCA, BMRI, BBNI, BBDTN ya, Bank Danamon ya. Itu sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Jadi kali ini saya bahas yang bank-bank kecil. Saya mulai dulu dengan AGRO ya, Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Jadi analisa saham mingguan untuk AGRO, kita lihat di weekly chartnya ya. Kita lihat candlenya di sini dia lower high, lower low, tapi dia higher close ya. Candlenya minggu lalu dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Dan kalau kita lihat di daily chartnya, yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasang stop lossnya di mana ya? Jadi kalau kita perhatikan di sini, yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 800 ya. Jadi kalau dia turun banyak 800, lebih baik jual dulu ya, karena ada kemungkinan dia turun di bawahnya ini ya. Kalau kita perhatikan di sini turun di bawahnya 750 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 750, nanti supportnya di bawahnya lumayan dalam ya. Kalau kita lihat di sini terdekatnya kurang lebih di area 680 ya. Kalau turun lagi nanti bisa makin dalam ya, kurang lebih bisa sampai di sini ya, 535an ya. Jadi kalau turun di bawahnya 800 ya, lebih baik jual dulu. Itu yang punya AGRO. Kemudian Pak Sunar, kalau yang belum punya AGRO, kira-kira beli nggak ya gitu ya. Jadi ini sebelumnya saya sudah tarik Fibonacci extensionnya ya. Jadi dia gagal ya, malah dia turun-turun terus ya. Jadi kalau kita mau beli, minimum kalau mau lebih amannya ya, saran saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas ini ya, 1115. Itu kalau untuk lebih amannya ya. Saya kasih gambar garis tebal aja. Ini yang untuk amannya 1115. Karena kalau masih di bawah itu masih kecenderungan lesu ya. Jadi kalaupun mau buy lebih awal, jadi Pak Sunar, saya kalau mau buy lebih awal, konfirmasinya di mana? Tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 975 ya, buy ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 1035, boleh tambah lagi buy up ya, atau average up ya. Target terdekatnya di 1115 ya. Itu untuk AGRO. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1115, Pak Sunar, apakah boleh tambah lagi? Boleh ya. Maka target berikutnya, kalau kita perhatikan di sini, targetnya adalah 1220 dan 1310 ya, kurang lebih ya. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja ya menurut saya ya, nggak perlu terlalu agresif. Mudah-mudahan dikasih target berikutnya di sekitar ini ya. Ini kita perhatikan di sini di 1380 ya target price-nya ya. Jadi belinya bertahap aja, mulai dari 1115, kemudian naik lagi ke atas 1220, tambah lagi, naik lagi ke atas 1310, tambah lagi, target price-nya 1380. Kalau mau buy lebih awal ya, buy on weakness lebih awal ya, itu tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 975 buy, kemudian naik ke atas 1035, tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi bukan buy sekarang ya. Kalau buy sekarang sih boleh-boleh saja ya kalau mau buy sekarang, tapi asal diingat kalau dia turun banyak 800, lebih baik jual dulu, atau minim lah tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 975 ya. Itu untuk AGRO ya. Jadi belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu banyak-banyak, jangan terlalu agresif, secukupnya aja. Kalau naik lagi ditambah lagi, seperti itu ya. Kemudian berikutnya ini AGRO sudah ya. Berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk BGTG ya. Jadi setelah sebelumnya sideways, jadi BGTG ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Jadi saya sebutkan ini sideways-nya, dia berhasil breakout naik ke atas Fibonacci retracement-nya 61,8% ya, di 1400 ya, di 140 ya. Jadi dia sudah berhasil naik ke atas. Ini adalah garis-garis untuk
buy up atau average up ya. Jadi sudah saya kasihkan sebelumnya. Di sini kita lihat kalau yang rajin nonton mencatat dan buy ya, harusnya kalau sudah berhasil naik ke atas 162 sudah buy up lagi ya, tambah lagi ya. Kalau yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 162 dan 145. Kalau dia turun di bawahnya 145, ada kemungkinan dia masuk lagi ke sideways areanya sebelumnya ya. Sebelumnya dia sideways di area 108 sampai dengan 145. Jadi ada kemungkinan kalau dia breakdown turun di bawahnya 145 ya dia masuk lagi ke sideways areanya di 108an ya. Kalau mau yang buy on weakness, saran saya sih tunggu aja ya. Kalau dia terkoreksi, tunggu sekitar 108an ya. Jadi kalau dia turun tentu 108, kalau berhasil rebound ya, mantul istilahnya ya, 1-2 hari ke depan boleh buy. Kalau sudah berhasil naik lagi ke atas 124, buy up ya, tambah lagi. Naik ke atas 133 tambah lagi ya. Ini saya sudah sebutkan sebelumnya. Naik ke atas 145 tambah lagi. Naik ke atas 162 tambah lagi. Kalau yang mau buy high sell higher, Bang Sunar, bagaimana? Kalau yang mau buy high sell higher ya, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 173 buy, naik ke atas 186 buy ya. Target price berikutnya kurang lebih di 218 dan di high-nya tertingginya di sini ya 264. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau buy high sell higher boleh ya. Naik ke atas 173 buy, naik ke atas 186 buy ya, tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 218 boleh tambah lagi ya. Maka targetnya adalah 264. Kalau di tengah-tengahnya antara 186 dan 218 kalau mau average up ya, pakai aja acuan yang ini ya. Ini low-nya waktu dia kena batas ARB ya ini ya. Jadi dia di sekitar 200 ya. Jadi kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 200. Jadi belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif ya. Karena di sini ciri khasnya BGTG ya, seringkali volumenya naik tinggi terus tiba-tiba 1-2 hari ke depan dia volumenya hilang ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak ya. Jangan sampai pakai margin terus ngutang gitu ya. Ya secukupnya aja sesuai dengan resiko profil masing-masing ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa saham mingguan untuk BGTG. Kemudian berikutnya analisa saham mingguan untuk dinar ya. Analisa saham mingguan untuk Bank OK Indonesia TBK ya. Jadi kalau kita lihat di sini saya tarik Fibonacci retracement-nya ya. Tadi sini 0 ke 100 maaf ke 100% kan 0 ya. Puncaknya ya 535. Kalau kita lihat di sini saya perpanjang aja ya supaya lebih jelas ya. Bentar. Di sini low-nya di 161 ya. Jadi saya tepatkan aja supaya lebih akurat. Jadi sebenarnya dia untuk dinar ini candlenya weekly-nya dia lumayan bagus ya, higher low, higher high dan higher close ya. Seperti itu ya. Tapi dia penutupannya minggu lalu dia sayangnya ditutup di bawahnya Fibonacci retracement 78,6% ya. Jadi ceritanya sebelumnya dia masih sideways ya di sini ya, kurang lebih area sideways-nya ya. Jadi dia itu sideways-nya kurang lebih di area inilah, sekitar area 175 sampai dengan 255 ya. Jadi minggu ini dia akan menguji untuk breakout ke atasnya ini ya, resisten dekatnya ya. Di sini di 256 ya. Jadi sebelumnya kan dia sideways di area 175 sampai dengan 256 lah ya, kurang lebih ya. Sini high-nya di 256. Jadi dia sayangnya minggu lalu belum berhasil naik ke atas 256 ya, seperti itu ya. Kalau yang sudah punya ya, kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 216 dan di sini ya, di support bawahnya ya 175 ya. Kalau dia turun banyak 175, saran saya sih lebih baik jual dulu ya, karena ada kemungkinan dia turun terus sampai yang di bawah ini ya 115an kurang lebih ya. Ada kemungkinan ke sana ya kalau dia turun di bawahnya 175. Jadi kalau yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy kira-kira bagaimana? Ada dua pilihan ya. Kalau mau buy on weakness ya tunggu lagi sekitar area 175 sampai dengan 190 ya. Itu titik buy on weakness-nya. Kalau misalnya mau buy high sell higher boleh juga ya. Kalau buy on weakness gak dikasih, boleh buy high sell higher. Belinya kalau dia berhasil naik ke atasnya 254 buy ya. Seperti itu ya. Jadi dia breakout dari sideways-nya, tapi belinya jangan terlalu banyak ya.
Karena kalau kita lihat di sini seringkali naik terus volumenya hilang gitu ya, terus dia lesul turun lagi ya. Dia belum berhasil breakout dari sideways areanya ini ya, 1755 dan 256 ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 256, belinya jangan terlalu banyak karena terus terang masih resiko ya, masih downtrend lah istilahnya, walaupun dia di sideways areanya ya, karena dia belum berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8%-nya ya, masih di bawahnya, jadi masih resiko belinya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 276, boleh tambah lagi ya, seperti itu ya. Kemudian kalau berhasil breakout lagi Pak Sunar, naik ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya, boleh tambah lagi nggak? Boleh ya, yaitu tambahnya di mana Pak Sunar? 320. Jadi kalau naik ke atas 320 tambah lagi. Kemudian kalau berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 50% ya, di 352 ya, ini swing high-nya ya. Jadi boleh tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja, target price-nya di kurang lebih di level ini ya, Fibonacci retracement 38,2%-nya ya, di sekitar area 392-an ya, kurang lebih ya. Jadi intinya itu kita lebih baik, saran saya sih buy high sell higher ya untuk dinar ya. Naik ke atas 256 buy, naik ke atas 276 buy ya, seperti itu ya. Kemudian kalau dia berhasil breakout ke atas Fibonacci retracement 61,8%, naik lagi ke atas 320 ya, saya pilih agak ke atas ini ya, boleh tambah lagi. Maka target terdekatnya adalah Fibonacci retracement 50% di 352 kurang lebih ya, atau berikutnya di 38,2% di 390-an, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil breakout lagi ke atas 392 ya, maka dia akan mencapai target kurang lebih ya, saya pakai acuan ini ya, high-nya sebelumnya ya, di 460. Kalau dia breakout lagi, kalau mau tambah lagi sih boleh-boleh saja ya, kalau mau buy high sell higher ya, yaitu di 535 ya, target berikutnya ya, seperti itu ya. Itu untuk dinar ya. Kemungkinan naik ada nggak Pak Sunar? Ada ya, karena sebelumnya dia diangkat naik tinggi gitu ya, tapi ya tetap waspada aja ya, belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak langsung sampai pakai margin atau ngutang gitu ya, jangan ya. Santai aja ya, yang penting kalau naik lagi ditambah lagi, kalau takut-takut ya belinya ya sedikit aja dikurangi ya sambil belajar lah istilahnya ya. Jadi kalau trading itu ya jangan terlalu takut, asal tahu plannya ya. Jadi misalnya kalau dia naik ke berapa terus buy, kemudian kalau turun di bawah berapa ya pasang stop lossnya gitu ya. Kalau sudah naik terus kemudian pasang trailing stopnya di mana, itu harus tahu. Kalau mau tambah lagi average up-nya di mana gitu ya. Jadi saya sudah sebutkan, tinggal ikutin aja. Harusnya sih kalau sabar, fokus, dan disiplin ya mudah-mudahan ya profit semua ya. Yang rajin nonton, mencatat, dan tentu saja buy ya, seperti itu. Kemudian untuk BVIX ya, jadi BVIX ini dia terus terang dia sideways ya, sideways-nya dia lumayan lama ya. Jadi dari minggu ketiga Maret dia sideways-nya kurang lebih di antara range 148 sampai 195 ya, itu untuk BVIX ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia turun, naik, dia berhasil breakout, tapi nggak lama lagi dia turun ya. Kemudian testing lagi supportnya di bawah Fibonacci retracement 1,8, kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi. Jadi kurang lebih ya di area range-nya 148 sampai 195 saat ini ya, sideways-nya. Jadi dia sudah punya, pasang aja stop loss-nya kalau dia turun di bawah 148, lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness saat ini sih boleh-boleh saja, karena dia lumayan dekat ya, masih di dalam area sideways range-nya, target terdekatnya di 195 ya, gitu ya. Terus kemudian yang mau buy high sell higher, saran saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, 185 ya. Jadi sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 50%-nya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 195 boleh tambah lagi ya. Kemudian berikutnya Pak Sunar, kalau mau tambah lagi di mana? 212 ya. Ini saya sudah kasihkan levelnya untuk average up atau buy up ya kalau mau tambah lagi. Kemudian dia kalau berhasil naik ke atas 212, kalau mau tambah lagi di mana Pak Sunar? Tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 238 ya kalau mau tambah lagi ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 238, maka target price-nya kurang lebih di area ini ya. Jadi gambarannya kalau dia berhasil breakout ke atas 238, ada kemungkinan dia bisa sampai 270 ya, seperti itu ya. Kalau dia naik lagi ke atas 270 Pak Sunar, ada kemungkinan nggak? Ada kemungkinan, ada ya. Jadi target berikutnya ya kurang lebih di 308-an ya, 308 sampai 320 ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout lagi ke atas 320 seperti itu ya. Jadi BVIX ini ada peluang naik sih, ada ya. Jadi kalau kita lihat di sini seperti anak tangga ya, 1 sideways ya, dia naik, 2 ya, 3 sideways ya,
kemudian keempatnya dia naik tinggi ya, kemudian turun dia koreksi sideways ya. Jadi saat ini memang dia sideways ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya, secukupnya. Nanti kalau naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi, seperti itu ya. Itu untuk basic ya. Kemudian berikutnya analisa saham mingguan ya, untuk MTOR ya. Kalau kita lihat di sini MTOR, saya sudah bahas juga di analisa saham sebelumnya. Jadi dia setelah naik, kemudian dia turun ya, naik juga sebentar 3 hari aja, kemudian turun lagi, naik 2 hari, turun lagi ya. Ini naik 2 hari, kemudian turun lagi, koreksi. Ini saat ini dia masih berjuang ya, karena terus terang dia masih di bawahnya Fibonacci retracement ini ya. Dia sudah di atasnya ya, Fibonacci retracement 78,6%, tapi masih belum meyakinkan ya di sini ya. Masih testing ya minggu ini ya. Jadi kalau kita lihat dari weekly chartnya sih dia sudah higher low, higher high, kemudian close-nya kalau kita lihat di sini higher close ya. Jadi ada peluang rebound, ada ya. Yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira bagaimana gitu ya. Yang sudah punya ya pasang stop loss-nya di level sini ya. 133 dan 125 itu bagi yang sudah punya saham MTOR. Kalau mau pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di sana. Kemudian kalau yang belum punya Pak Sunar, belinya di mana gitu ya. Tetap ya acuan sebelumnya ya. Jadi tunggu kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 148 buy ya. Seperti itu ya. Kemudian naik lagi ke atas 153 buy ya. Jadi dia berhasil breakout ke atas Fibonacci retracement 1,8%-nya. Kemudian target price terdekatnya di mana? Maka target price terdekatnya di 160 dan di Fibonacci retracement 8,2% ya. Kurang lebih 179-an di sini ya. Jadi belinya bertahap, naik ke atas 148 buy, kemudian naik ke atas 153 buy, naik ke atas 160 buy, berhasil naik lagi ke atas 169 tambah lagi, hasil naik lagi ke atas 179 tambah lagi, seperti itu ya. Jadi tambahnya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Terus terang di sini volumenya dia memang kecil ya Mas Ian ya. Jadi kalau volume kecil dia resiko nyangkut ya kalau misalnya kita belinya terlalu banyak ya. Jadi belinya bertahap aja, sesuai dengan level-level yang saya sebutkan sebelumnya ya. Memang dia volumenya kecil banget di sini ya, tapi dia suka membuat kejutan ya. Kalau sekali naik dia reboundnya juga kencang ya. Sebelumnya dia reboundnya lumayan ya, dari 122 low-nya sampai high-nya sampai bisa 185 ya. Ya seperti itu ya. Saya nggak lihat fundamentalnya, nggak lihat laporan keuangannya ya. Jadi saya di sini hanya fokuskan di analisa saham teknikalnya aja, analisa teknikal sahamnya untuk MTOR ya. Jadi kurang lebih cukup ya. Kemudian berikutnya analisa saham mingguan untuk emiten AGRO ya. Kalau kita lihat di sini, maaf, AGRO tadi sudah dibahas ya. Berikutnya, bentar, PNLF ya. Di PNLF ini bukan bank ya. Dia masih bergerak di bidang asuransi ya, financial, panin financial ya. Kalau kita dilihat di analisa saham mingguannya untuk PNLF ya, panin financial TBK, di sini dia candlenya higher low, higher close, tapi dia masih lower high ya minggu lalu dibandingkan dengan minggu sebelumnya, seperti itu ya. Terus di sini level-level 190 adalah level support sebelumnya ya, yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Jadi kali ini dalam minggu ini dia akan berusaha untuk testing ya, apakah dia berhasil naik dan bertahan di atas 190 seperti itu ya. Kalau sudah punya, pasang aja stop lossnya di 180 ya. Kalau dia turun banyak 180 lebih baik jual dulu ya. Tapi kalau yang belum punya, kalau mau buy Pak Sunar, PNLF apakah sudah boleh buy gitu ya. Kita coba tarik Fibonacci retracement-nya ya. Insert Fibonacci retracement, saya tarik dari garis uptrendnya, highest-nya ini ke downtrendnya ini ya, ke swing low yang terbawah ya, yaitu di level 180 ya. Ini 274 high-nya ya. Jadi kalau mau buy ya, saran saya sih minim ya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 23,6%-nya ya. Ini di atas 202 ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 202, boleh buy. Kemudian kalau mau tambah lagi, dia kalau sudah berhasil naik ke atas 212 tambah lagi ya. Ini sesuai dengan plan sebelumnya ya, 212 ya.
Kemudian Pak Sunar, kalau dia berhasil breakout naik ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya, itu tambahnya di mana gitu ya. Kalau kita lihat di sini Fibonacci retracement 50%-nya di sekitar 227 ya, kurang lebih. Kalau di low-nya ini, di low di sini kan ada banyak low banyak ya, yang nyentuh satu garis itu di 226 ya. Kalau di tengah-tengahnya kalau mau tambah lagi antara 212 sampai 226 ya, tambahnya mungkin di sini ya, 220 ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 202, buy, naik ke atas 212 tambah lagi, naik ke atas 220 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 226 ya, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Maka target price berikutnya kurang lebih di sekitar area Fibonacci retracement 1,8% ya. Di sini kurang lebih angkanya 240 seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 240 Pak Sunar, apakah boleh tambah lagi? Boleh ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 240, maka target price-nya kurang lebih di sekitar 252-an. Itu untuk PNLF ya. Jadi ciri khasnya PNLF setahu saya ya, kalau dia diturunkan dalam, tapi kalau dia sudah naik reboundnya, itu naiknya lumayan tinggi ya. Itu ciri khasnya seperti itu. Kalaupun mau curi start lebih awal ya, ini adalah support sebelumnya 190 yang dia tembus ke bawah ya. Saran saya sih tunggulah minimum kalau dia sudah berhasil naik ke atas 194 ya. Itu lebih awalnya ya. Kalau mau curi start ya. Saran saya masih tetap 202 aja, tunggu di sana. Kalau mau lebih awal lah, istilahnya curi start ya, beli kalau dia sudah berhasil naik ke atas 194. Tapi belinya jangan terlalu banyak ya. Walaupun di sini volumenya terlihat sudah mulai naik ya, rata-rata 5 harinya, tapi dia harganya masih belum berhasil breakout ke atas Fibonacci retracement 23,6%-nya ya. Jadi selama dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%, sebenarnya masih risiko ya. Jadi paling awal harusnya 202 ini ya, di level Fibonacci retracement 23,6%-nya. Atau kalau mau curi start ya 194 lah. Itu untuk saham PNLF ya. Jadi kurang lebih cukup ya analisa saham mingguan untuk AGRO, BGTG, Dinar, BIFIK, MCOR, dan PNLF. Untuk periode 31 Mei 2021 sampai dengan 4 Juni 2021. Sekian, terima kasih.